Relawan Presiden Jokowi yang tergabung dalam Barikade 98 resmi laporkan Roky Gerung ke polisi usai Roky Gerung melontarkan kalimat yang disebut menghina Presiden Joko Widodo. Selain memberikan laporan, relawan Jokowi Barikade 98 ini juga berencana melakukan aksi demonstrasi. Apa yang menjadi latarnya? Termasuk kenapa menggaungkan gerakan tangkap Roky Gerung. Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Benny Ramdhani, Ketua Relawan Jokowi Barikade 98. Pak Benny, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat terus. Pak Benny, kenapa ingin Roky Gerung ditangkap? Kita ingin demokrasi ini sehat ya. Apa yang dilakukan Roky Gerung melukai demokrasi? Ya, di atas politik itu kan selalu ada moral etik. Dia value dan nilai tertinggi dalam berbangsa, bernegara, dan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, jika itu dilanggar, maka saya yakin ini warisan yang buruk ya bagi anak-anak muda generasi kita ke depan. Apa yang dilukai? Demokrasi yang mana yang dilukai oleh Roky Gerung? Ya, kita ingin siapapun yang nanti dan sekarang ya memegang mandat kekuasaan itu dikritik sekuat-kuatnya karena tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Termasuk kami merasa sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi. Jokowi bukanlah manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang harusnya diperkuat dengan masukan, ya, dengan koreksi, dengan kritik yang sangat tajam dan keras bahkan untuk penguatan tugas-tugas kenegaraan. Apa yang dilakukan Roky Gerung bukan mengkritik? Itu sudah keluar dari adab dan etik ya, dalam bernegara. Bisa dibayangkan seorang presiden dikata-katai dengan kata-kata kemudian. Dan jika ini dibenarkan, maka setiap pejabat nanti bisa dilakukan hal yang sama. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Jadi kritik itu harus disampaikan dengan cara bagaimana? Bebas saja ya. Kalau misalnya Roky Gerung menggunakan kalimat kamu presiden, kamu tidak benar, kamu tidak becus, nggak ada masalah. Ya. Presiden perlu dikritik oleh siapapun yang hingga hari ini, termasuk mereka yang oposisi terhadap kekuasaan. Jadi sebaiknya mengkritik presiden seperti apa menurut Lakukan Anda? Kritik ya secara konstitusional, kebebasan demokrasi sebagaimana yang tidak melanggar etik dan adab itu dilakukan, dan presiden sangat terbuka, termasuk kami para pendukung Jokowi. Pernahkah misalnya demo berjilid-jilid pada presiden sebagaimana itu kami anggap demokrasi, kemudian kami balas dengan demo tandingan? Nggak pernah. Ketika seseorang melanggar norma atau melanggar etik, begitu, apakah hukumannya hanya dengan penjara? Ya, Roky Gerung kan tidak pernah meminta maaf. Permintaan maaf dalam konferensi pers yang dilakukan Roky Gerung itu lebih kepada permintaan maaf karena ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Ini tidak substantif. Anda inginnya dia minta maaf pada Jokowi? Kalau Roky Gerung meminta maaf atas pernyataan yang tidak pantas, yang tidak etis, kemudian dia mencabut kalimat ya yang dilontarkan, saya yakin ya para pendukung Jokowi adalah orang yang sangat fairness, yang bisa juga memaafkan. Jadi Anda maunya dia minta maaf dan mencabut kata-kata itu? Kami punya prinsip, hanya seorang pecundang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dan hanya seorang pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf. Ketika Roky Gerung menyebut bahwa dia tidak menghina Jokowi, tetapi fungsinya yaitu presiden, bagaimana Anda menilai? Roky Gerung ini kan selalu mengatasnamakan intelektualisme, selalu mengatasnamakan kebebasan berpendapat, selalu mengatasnamakan atas nama demokrasi. Dia lupa untuk membedakan kritik dan hujatan, kritik dan caci maki. Sehingga saya katakan 8 tahun para pendukung Jokowi ini memiliki kesabaran revolusioner untuk tidak merespon apapun bentuk kritik, apapun bentuk caci maki dan hujatan kepada presiden. Dan menurut kami 8 tahun ini waktu yang cukup dan tidak bisa dibiarkan lagi karena perjuangan moral ini tidak hanya untuk Presiden Jokowi. Anda sempat menyebut juga Roky ini memiliki kepentingan di balik pernyataan dia menyerang presiden. Apa itu kepentingannya menurut Anda? Roky Gerung tidak berdiri sendiri. Ada 3 operasi besar yang sedang dikerjakan, dan ini adalah operasi yang dilakukan oleh kekuatan luar. Apa itu? 1. Operasi besar pertama, bagaimana Jokowi tidak terpilih pada Pilpres kedua kalinya. Operasi ini gagal. Operasi yang kedua adalah bagaimana Jokowi dilengsarkan, dimakzulkan di tengah jalan. Dan yang ketiga, jika pemakzulan tidak berhasil, mereka sedang masuk pada operasi yang ketiga. Jokowi akan lengser di tahun 2024. Dalam kacamata publik, memori publik, Jokowi is nothing dan Jokowi is nobody. Anda punya bukti bahwa mereka melakukan itu? Tentu kita memiliki ya sumber informasi dari berbagai sumber yang kita punya. Dan itu didorong oleh siapa? Kekuatan luar tidak ingin Indonesia ini maju. Bisa dibayangkan siapa yang ingin Indonesia dari negara berkembang kemudian mengalami lompatan di negara maju. Mereka tidak ingin Indonesia tumbuh dan kuat secara ekonomi dan stabil secara politik. Itu kenapa Anda menyebut Roky antek asing? Yes. Ini tuduhan yang serius ya? Serius.
Ya. Tapi siapa itu yang orang asing di luar itu siapa? Itu Ya, saya negara, sering- itu manusia? Saya atau sering gimana? menyebutnya Amerika ya dan juga sekutunya. Ini negara yang tidak ingin ya Indonesia kuat secara politik dan juga kuat secara ekonomi. Tapi Anda yakin dengan informasi itu? Yakin. Pak Beni, Anda ini kan juga memegang posisi penting di pemerintahan. Anda adalah kepala BP2MI. Ya. Ini juga menjadi sorotan ke Anda. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak Beni lebih baik mengurusi masalah migran ya daripada Ya. mengurusi masalah Rocky Gerung. Bagaimana? Ya, kemarin Jumhur misalnya mengatakan lebih baik mengurusi ya mereka yang meninggal. Yang saya urusi yang meninggal 2.200 itu adalah yang berangkat dulu di zaman Jumhur Hidayat. Ya, kita punya buktinya. Orang menganggap ya justru apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk cari muka pada kekuasaan. Loh, kita udah berkuasa. Saya punya jabatan yang justru dengan apa yang saya lakukan, saya mempertaruhkan jabatan ini untuk satu saat saya dicopot. Sebelumnya kan ada rencana demo untuk mendorong penangkapan Rocky Gerung, tapi tidak jadi. Kenapa? Kita mendapatkan pertimbangan dari masyarakat-masyarakat sehingga kita tidak ingin atas himbauan dan juga pandangan-pandangan masyarakat terjadi sesuatu yang merugikan kota Jakarta, ibu kota dan masyarakat sekitar, sehingga kita tidak membatalkan tapi kita memundurkan setelah peringatan 7 Agustus. Oke, jadi aksi itu akan tetap ada? Akan tetap dilakukan. Oke, yang disuarakan dalam aksi itu adalah? Yang disuarakan adalah tangkap Rocky Gerung, proses hukum. Gitu. Anda tetap ingin Rocky Gerung ditangkap? Ya. Tapi kalau misalnya untuk ditangkap kan harus ada dasar legal standingnya. Seperti saya katakan, kita serahkan ini pada proses hukum. Kami menyiapkan pengacara dan biarlah proses hukum yang akan menguji. Sejauh ini komunikasi dengan pengacara, apa yang bisa menjerat Rocky Gerung? Kami rahasiakan waktu itu. Baik, karena kalau kita bicara soal penghinaan itu sudah harus Dari presiden aduan. itu ditolak oleh Betul, Barreskrim. betul. Nah, saya juga jadi penasaran juga apa yang kemudian ingin dijerat pada Rocky Gerung Ya, ini. sepandai-pandainya tupai melompat itu akan jatuh juga. Oke. Jadi Rocky ini sebetulnya tidak pintar ya. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sebebas-bebasnya, toh presiden dengan kesabarannya tidak akan melaporkan dia karena delik aduan. Ya, Rocky lupa bahwa ada pasal-pasal lain. Apa itu? Ketika seseorang karena perbuatan dan tindakannya menimbulkan kegaduhan, keonaran tengah-tengah masyarakat, maka itu bisa menjerat Rocky Gerung dan Undang-Undang Rocky Gerung 46. terpeleset di situ. Oke, Undang-Undang Ya, kita 46. lihat apa yang dilakukan Rocky Gerung telah menimbulkan gerakan yang sangat masif Oke. di daerah-daerah ya. Dan Sekarang itu sudah disebut sebagai kegaduhan teman-teman menurut Dayak Anda? Kalimantan telah bergerak juga menyampaikan sikap karena ketersinggungan atas IKN ya. Oke. Dan ini adalah sentimen negatif publik yang muncul Oke. secara spontan ya dan terjadi di seluruh tanah air. Oke. Dan tentu negara penegak hukum akan melihat ini sebagai masalah yang serius. Jadi Undang-Undang 46 yang ingin Anda Kita serahkan jelaskan, kepada ya. pengacara dan penegak hukum. Oke, baik. Artinya Anda menyatakan bahwa Rocky Gerung telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kita serahkan pada penegak hukum. Pak Beni Ramdhani, Ketua Umum Barikade 98. Terima kasih sudah berbagi Oke, pandangan makasih, ini. Mbak Lu sehat selalu, Pak Beni. Terima kasih banyak. Thank you.